Saya Sidik Mahmud, asalnya dari Kalimantan Timur. Kebetulan di Bali baru 5 tahun sebagai tato artis yang mencoba mengangkat culture Indonesia. Saya mulai dengan kakak saya Fuad, kebetulan dia nggak di sini, sama Dani, teman kecil. Ya, kita teman kecil. Ya, jadi kebetulan punya visi yang sama. Akhirnya kayak ngebentuk tujuan yang sama. Gitu deh. Saya Dani, di sini lebih ke creative director. Ya ini sih ke ngefasilitasin idenya mereka, jadi kayak memvisualkan idenya mereka di sini. Terus di Bali 3 tahun, udah 3 tahun ya ini gara-gara mereka. Ya, jadi Due Hatue itu berasal dari bahasa Kalimantan. Due itu dua, Hatue itu laki-laki. Jadi dua laki-laki. Yang kebetulan aku sama Fuad. Soalnya itu yang mulai dia sama Fuad kan berdua. Dulu mulainya dari sebagai private studio gitu. Jadi kalau di sana ya, yang aku tahu itu kalau di kayak di Iban ya sumpamanya. Jadi itu kan mereka punya tato simbolik kayak bunga terung, terus kayak ini. Kalau mereka cukup dewasa, mereka dapat tato yang ini bunga terung. Nanti kalau mereka udah ngidupin keluarga, tambah lagi yang ini gitu ceritanya. Jadi memang ada levelnya. Kebetulan karena kita dari Kalimantan, jadi kita ngangkatnya ya dari budaya sana. Jadi kayak aku dari kecil selalu ngelihat ornamen Dayak. Awalnya tuh NATO malah ke American tradisional atau lari-lari ke sana sini gambarnya. Tapi setelah dipikir-pikir kayak lebih baik ngangkat culture sendiri. Yang kebetulan aku dari Kalimantan akhirnya bawa culture itu. Nah, tapi aku bukan benar-benar kayak ngambil itu aku jiplak. Jadi kita punya hashtag revisit the tradition. Jadi itu kayak kita cuman ngambil secuil terus kita kembangin gitu. Jadi kayak kita modernin lagi. Oh, itu tuh kayak bukan kita rekonstruksi benar-benar dari bunga terungnya, tapi itu kayak dari motif mereka yang mereka melingkar, memanjang, besar terus mengecil. Nah, dari situ yang kita ambil, bukan yang benar-benar dari bunga terung. Itu kayak sebagai inspirasi, tapi yang nggak kita ambil, tapi cuma kita lihat aja gitu. Terus kita rekonstruksi ulang. Kita mau ngubah persepsi tato yang dulunya kan dianggap tabu ya, tapi dengan ngambil pattern ini terus diterapin di placement, mungkin di placement yang bagus, jadi ya kesannya jadi cantik gitu. Jadi malah kita pengen ngubah persepsi tato tuh sekarang lebih ke aksesoris badan dibanding yang kayak gitu. Jadi kan pattern-patternnya soalnya ditaruh di sebagai karakter sih untuk setiap orang ya. Jadi kayak aksesoris badan, kayak kita pilih sepatu, baju, topi, apa yang kita suka. Sama tato kan banyak tuh tato artis, mereka bisa milih tuh. Nah gitu tuh kayak mau kayak lari ke sana nanti, jadinya kayak itu untuk karakter. Ya ini ironis sih, jadi kayak sebenarnya Kalimantan itu salah satu ini ya tato tertua di dunia. Iya. Cuma ironisnya kayak kita tabu gitu sama tato. Ya, jadi karena ya culture-nya kan berubah dari ke lebih modern kan, terus kayak orang-orang tua zaman sekarang ya beda pemikiran sama yang dulu-dulu. Akhirnya kalau kayak tatoan itu nggak bisa kerja sana sini. Itu kan yang ngebuat tabu kan akhirnya. Ya kita mau ngebikin kayak bukan mau ngebikin sih, cuman kayak kita mencoba kayak itu tuh bukan hal yang tabu lagi, itu tuh culture kita gitu. Jadi kayak nggak bisa dihilangin. Keluarga kan muslim ya, yang jelas kayak ya nggak boleh tatoan, tapi kayak ya aku milih jalan hidupku sendiri. Awalnya ya kayak ngapain sih tatoan, dihapus coba tatonya gitu. Nah tapi setelah kayak udah berjalan, aku
bisa ngidupin diriku sendiri, bisa punya keluarga untuk aku hidupin. Jadi ya papaku kayak oh ya udah, akhirnya kayak oke, ini kamu jalan hidupmu bisa hidupin sendiri, oke. Jadinya ya kayak mau ngebuktiin aja, bukan ngebuktiin sih, kayak ya tato tuh nggak masalah sama sekali. Jadi kalau aku lihat, kita kan culture-nya itu setiap daerah itu punya karakter sendiri-sendiri kan, kayak Batak punya pattern sendiri, Kalimantan, Jawa, Sulawesi itu punya, kaya banget Indonesia. Kita sendiri aja kagum ngelihat sekaya itu Indonesia, apalagi orang luar. Bisa dilihat di Instagram kita tuh hasil karyanya itu. Iya. Iya, jadi sebenarnya kan orang taunya kayak kita tuh studio tato. Iya. Dengan 5 artis ini, tato artis, cuma nggak mereka semua itu nggak cuma sebagai tato artis. Ya. Di luar tato mereka juga bikin something gitu, kayak ada yang fotografer, ada yang bikin sculpture, ada yang bikin furniture, musik. Nah kita pengen painting, painting, mural, jadi kolase artis, videografer. Ya, jadi kayak kita sebenarnya lebih pengen kenalin orang kayak sisi lainnya sih di luar tato ini. Ya. Itu tuh kayak tato studio itu sebagai awal mula aja. Iya, sebagai awal mula. Tapi nanti kedepannya kita bakal lebih jadi studio kreatif. Maksudnya dari 5 personality itu ya yang ngebentuk image kita sekarang. Jadi kayak sebenarnya kita kayak gitu gara-gara isi otaknya macam-macam. Jadi nanti kayak bisa di-combine, collab sama sini. Jadi bukan cuman tato doang yang diliatin, tapi dari musik, dari video. Nah, kita bakal lebih nggak fokus sih, kita kayak lebih mau nunjukin skill masing-masing artisnya di luar tato. Jadi kayak kita lebih mau ekspresiin karya mereka ke medium yang banyak. Iya. Mungkin bisa ke furniture, ke merchandise, ke fashion. Sebagai lifestyle aja nanti. Apapun, pokoknya kita lebih pengen kayak ngeprojeksi ini sih otak kita ke berbagai medium. Iya. Gak cuma kulit. Gak cuma kulit doang. Itu kayak awalnya, tapi sebenarnya nanti ini tujuannya yang kedepannya lebih luas lagi nanti. Akan bawa apa di Fraksi Cosmos? Nantinya itu kan kita dapat gedung yang dua tingkat ya. Nanti di bagian bawahnya itu aku sama si Fuad kebetulan mau bikin furniture dengan karakter kita. Jadi nanti di bawah itu bakalan kayak ruang tamu untuk orang pengunjung. Jadi mereka duduk di situ dengan barang-barang yang kita bikin sendiri, ngobrol, terus nanti bakalan ada layar tancap apa tuh? Ya, proyektor gitu. Proyektor. Ya. Nanti di atasnya live tato. Jadi orang tuh nggak perlu ngeliat ke atas untuk lihat langsung. Jadi kita nanti bakalan ada proyektor. Jadi orang duduk aja di bawah menonton. Nah, mereka juga bisa ngobrol di situ. Begitu. Jadi kita itu salah satunya. Nanti mungkin ada yang minggu berikutnya bakal ada live DJ. Tekno mungkin Dani main nanti juga. Nah, gitu deh. Lebih ke ini sih kemarin sih yang aku usung temanya main projection sih. Jadi kita ngajak orang-orang buat masuk ngelihat isi otak kita. Iya. Jadi itu tuh semua yang ada di situ nanti itu gambaran isi otak kita berlima. Iya. Gitu di berbagai medium. Iya. Sepintas, tapi kita nggak bisa ngeluarin semuanya. Soalnya banyak banget ya. Jadi ya gambarannya lah seperti itu. Ya, gambaran kecilnya di sana nanti. Mas, Anda tuh suka tato yang apa sih? Pribadi ini. Iya kan? Dia suka tato yang lucu-lucu. Kalau soal personalnya gitu, sukanya yang gini-gini sih, pop culture terus kayak gitu. Dan bagian tubuh yang mana? Kenapa itu? Nah, ini dulu bikin biar nggak ketahuan orang tua, tapi udah ketahuan ya udahlah gini. Terus aku bikin tato setiap ulang tahun.
Ya, dari setiap ulang tahun baru Ada, Pak. tato. Jadi kayak ini. Iya, tapi tatonya yang di Udah belakang 3 itu tahun tuh. di Bali. Terus yang terakhir Nah, itu tato yang gua, itu ngeri banget. ini sama Sodok sama Fuad. Kolaborasi. Nah, kayak gitu tuh maksudnya yang kayak kita rekonstruksi lagi. Yang kayak gitu tuh. Jadi Iya, kayak itu tatonya tradisional banget, tapi modern banget. Nah, jadi itu everlasting. Kadang orang suka banget yang modern, tapi nggak terlalu suka yang tradisional. Ada orang yang suka tradisional banget, tapi nggak suka modern. Ya, digabungin aja, jebret. Akhirnya ya Jadi gini. orang yang suka modern suka, ya orang yang suka tradisional suka, kayak gitu deh. Karena ya kita tahu Dani itu kayak gimana karakternya, bla bla bla. Jadi itu tatonya itu tentang aktivasi. Ya. Nah itu tuh jadi kan ada 4 cabang. Jadi kayak satu tengah gini, tengah, terus ada 4 cabang, 1, 2, 3, 4. Itu tuh kayak apa sih yang pertama Dan? 4 pilar itu pokoknya. Ya ada Pokoknya 4 pilar. cabang gitu. 4 fundamental. Ya tentang kayak aktivasi manusia. Nah terus kan ada tengahnya, terus bawahnya tuh kayak ada kotak, tuh kayak pencetan. Jadi tuh seakan-akan itu tuh kayak ada robot nih, anggap aja robot. Tapi itu tuh kayak chipnya dimasukin ke belakang, tek gitu kan. Terus itu tuh kayak baterai. Terus connect, dipencet, aktif. Jadi itu biar dia tuh aktif, jadi manusia yang aktif. Untuk Blue Hathaway ya semoga ini buat kita ini awal dari Iya, itu baru mulai banget sih kalau buat kita ini awal dari ngerjain sesuatu di luar tato. di luar tato. Iya. Ini awalnya di Iya. sini di Iya. acara ini. Iya. Ya semoga Tadinya itu udah yang kita rencanain dari bertahun-tahun yang lalu, kayak sekitar 2 tahun lalu. Tapi itu belum pernah punya waktu untuk ngelakuin ini. momentumnya ini. Ini pas banget momentumnya. Gitu. Terima kasih. Sama-sama. Wah, bagus sih.